Perang salib, darah keyakinan dan ambisi yang membakar dunia. Halo guys, kembali lagi di channel Sukses TV. Kali ini saya akan membahas tentang kisah perang salib. Sebelum dimulai, alangkah baiknya di like dan di subscribe. Perang salib adalah salah satu peristiwa paling penting dan dramatis dalam sejarah manusia. Di antara akhir abad ke-11 dan awal abad ke-13, Eropa dilanda gelombang besar yang dipicu oleh keyakinan religius, ambisi politik, dan pergeseran sosial. Ketika Paus Urbanus II mengeluarkan seruan untuk merebut kembali tanah suci dari kekuasaan Muslim, ratusan ribu pejuang, petani, dan bangsawan berangkat dengan harapan dan cita-cita. Namun, di balik kisah heroik ini, terdapat kegelapan yang dalam, darah yang tertumpah, pengkhianatan, dan tragedi yang mengubah peta dunia selamanya. Dari abad ke-11, Eropa berada dalam kondisi yang bergejolak. Masyarakat feudal mendominasi dengan banyak kerajaan yang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Sementara itu, kekhalifahan Abbasiyah di Timur Tengah sedang berkembang pesat. Yerusalem yang dikenal sebagai kota suci bagi umat Kristen, Yahudi, dan Muslim berada di bawah kekuasaan Muslim setelah jatuh ke tangan Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 638 Masehi. Pada tahun 1095, Paus Urbanus II memberikan khotbah di Clermont, Prancis, menyerukan kepada umat Kristen untuk melakukan perjalanan ke Tanah Suci. Dia menggambarkan penderitaan umat Kristen di Yerusalem dan perlunya untuk merebut kembali kota yang dianggap suci oleh banyak orang. Seruan ini mengobarkan semangat dan banyak orang melihat kesempatan untuk mendapatkan pengampunan dosa, kekayaan, dan ketenaran. Bergabung dalam perang ini adalah berbagai kalangan, petani yang putus asa, ksatria pemberani, dan bahkan wanita dan anak-anak. Banyak dari mereka berpikir bahwa ini adalah panggilan untuk menjalani hidup yang lebih berarti. Dalam perjalanan yang penuh tantangan ini, mereka mengenakan salib di dada, simbol dari komitmen mereka untuk mengabdikan diri kepada Tuhan dan perjuangan suci. Setelah menyiapkan pasukan, para pejuang salib memulai perjalanan panjang menuju Tanah Suci. Mereka melewati berbagai wilayah yang tidak dikenal, menghadapi tantangan besar seperti kelaparan, penyakit, dan serangan dari musuh. Rute yang mereka lalui seringkali diliputi oleh ketegangan dan kekerasan, tetapi semangat mereka tetap Pada tahun 1099, setelah berbulan-bulan pengepungan, pasukan salib akhirnya tiba di Yerusalem. Mereka menemukan kota ini dikelilingi oleh tembok tinggi dan pasukan Muslim yang siap bertahan. Pertempuran yang berlangsung selama 2 minggu adalah salah satu pertempuran paling berdarah dalam sejarah. Dengan ribuan korban yang jatuh di kedua belah pihak, ketika pasukan salib berhasil menembus pertahanan kota, mereka melakukan pembantaian massal terhadap penduduk Muslim dan Yahudi yang tersisa. Suasana ketika darah mengalir di jalan-jalan Yerusalem, kota yang seharusnya menjadi simbol keagungan dan keindahan, kini menjadi ladang pembantaian. Kemenangan di Yerusalem tidak mengakhiri konflik, tetapi malah memicu perpecahan di kalangan para pemimpin salib. Ambisi pribadi dan rivalitas di antara mereka mulai terlihat. Godfrey of Bouillon, meskipun dianggap sebagai pemimpin de facto, harus berjuang untuk mempertahankan kesatuan di antara berbagai faksi. Para ksatria salib yang awalnya bersatu dalam keyakinan religius kini lebih fokus. Sementara itu, di Eropa, berita tentang kemenangan Yerusalem menginspirasi lebih banyak orang untuk bergabung dalam perang. Gelombang baru pejuang salib berangkat, yang sebagian besar tidak siap untuk tantangan yang akan mereka hadapi. Dalam banyak kasus, mereka lebih berfokus pada pengembalian harta dan status daripada tujuan suci mereka. Pertikaian antara pemimpin salib semakin meningkat. Richard de Lionheart dari Inggris yang terkenal dengan keberaniannya berusaha mengkondisikan kekuasaan dan mengalahkan musuh. Philip II dari Prancis, rivalitas mereka bukan hanya tentang kekuasaan,
tetapi juga tentang pengaruh dan reputasi di mata umat Kristen. Ketika Richard memimpin pasukannya dalam Perang Salib ketiga, ambisi dan strategi militer menjadi fokus utama, mengabaikan panggilan awal untuk iman dan penyelamatan jiwa. Seiring berjalannya waktu, konflik di Tanah Suci semakin memperlihatkan dampak buruk dari perang berkepanjangan. Pada tahun 1187, Saladin, pemimpin Muslim yang karismatik, berhasil merebut kembali Yerusalem dalam pertempuran Hattin. Kemenangan ini tidak hanya menandai kemunduran bagi salib, tetapi juga mengubah arah perang salib selamanya. Dalam peperangan yang brutal, banyak pejuang Kristen yang ditangkap dan dibunuh, sementara yang lain harus melarikan diri dengan putus asa. Namun, meskipun kekerasan dan pengkhianatan mendominasi, ada juga momen-momen kemanusiaan yang muncul dari dalam kekacauan ini. Beberapa pemimpin baik dari pihak Kristen maupun Muslim berusaha untuk menjalin komunikasi dan mengakhiri kekerasan. Salah satu contoh yang menonjol adalah hubungan antara Richard de Lionheart dan Saladin. Meskipun mereka adalah musuh, mereka saling menghormati dan mengakui keberanian satu sama lain. Richard bahkan mengagumi Saladin karena kepemimpinannya yang bijaksana dan berusaha untuk menghindari pertempuran yang tidak perlu. Namun, usaha ini seringkali terhalang oleh ambisi dan ketidakpuasan di dalam kedua pihak. Akibatnya, perang berlanjut, dan setiap kali pertempuran dimenangkan, lebih banyak darah tertumpah. Kesadaran bahwa perang tidak hanya menimbulkan kehancuran, tetapi juga merusak hubungan antar budaya. Mulai muncul, masyarakat di kedua belah pihak merasakan dampak dari ketidakstabilan ini, dan ketegangan antara Kristen dan Muslim semakin meningkat. Perang salib berlangsung selama hampir 2 abad, meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah umat manusia. Meskipun tidak ada satupun pihak yang secara mutlak menang, konflik ini menciptakan dampak yang jauh lebih luas dari yang pernah dibayangkan oleh para pejuang. Dari pertukaran budaya dan pengetahuan hingga pergeseran kekuatan politik, warisan perang salib terus terasa hingga hari ini. Setelah perang berakhir, Eropa dan Timur Tengah mulai berinteraksi lebih intensif. Para pelancong dan pedagang mulai membawa ide, barang, dan teknologi baru antar kedua belah dunia. Ilmu pengetahuan dan filosofi Islam mempengaruhi pemikiran Barat, menciptakan era baru pemikiran dan inovasi. Arsitektur, seni, dan sastra juga berkembang pesat, dengan elemen-elemen yang diambil dari pengalaman dan pengaruh lintas budaya. Meskipun demikian, warisan perang salib juga diliputi dengan kenangan akan kekejaman dan penderitaan. Kecenderungan untuk menganggap lawan sebagai musuh terus ada, membentuk persepsi yang menyebar di antara generasi. Sebagai contoh, selama berabad-abad ketegangan antara komunitas Kristen dan Muslim terus berlanjut, yang kadang-kadang berujung pada konflik yang Pada akhirnya, perang salib adalah kisah yang menggambarkan bagaimana keyakinan dapat mempersatukan orang-orang sekaligus membakar dunia dalam kekacauan. Ambisi, pengkhianatan, dan kekerasan menjadi bagian dari narasi yang panjang ini. Namun ada juga pelajaran berharga yang bisa diambil dari pengalaman pahit ini. Kisah perang salib mengingatkan kita bahwa sejarah tidak hanya terdiri dari peristiwa-peristiwa heroik, tetapi juga dari penderitaan dan pengorbanan. Setiap peperangan membawa serta pelajaran yang harus dipelajari oleh generasi mendatang. Sebagai umat manusia, kita harus berusaha untuk membangun jembatan dialog dan pengertian, bukan tembok yang memisahkan. Kisah perang salib adalah cerminan dari sifat kompleks manusia di tengah keyakinan yang bergebu. Terdapat dorongan untuk kekuasaan dan pengaruh yang kadang-kadang mengalahkan moralitas. Darah yang tertumpah dan kebencian yang tumbuh seharusnya menjadi pengingat bahwa tidak ada kemenangan sejati dalam perang, hanya kerugian yang mendalam. Saat kita melihat kembali pada perang salib, kita diingatkan akan pentingnya dialog antar agama dan perlunya saling pengertian di dunia yang semakin kompleks ini. Dengan mempelajari sejarah, kita belajar untuk tidak mengulang kesalahan masa lalu dan berusaha untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan inklusif. Warisan perang salib, meskipun penuh dengan kegelapan, juga menyimpan harapan bagi masa depan.
mengajak kita untuk merenung dan berusaha menjadi lebih baik. Terima kasih yang sudah menonton, semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Peace out.